Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kali ini kita bakal analisis ya semifinal yang kedua. Tadi yang game pertama udah dimenangin sama Reka ya 2-1 lawan Siren. Jadi yang bakal menang di antara dua tim ini akan bertemu sama Reka di grand final guys ya. Jadi kalau nggak salah nggak ada perebutan juara 3. Dan kita lihat dari draftnya di sini Link sama Cloud bakal di ban ya, karena kita tahu sendiri di sini Linknya jago banget ya dari seorang Barbie juga. Dan kita akan melihat di sini Rainbow mendapatkan Selenanya, Tamus di sini menjadi pick yang lumayan menarik guys ya. Karena emang sejujurnya kayak Tamus itu jarang dari kemarin agak sedikit lumayan jarang di pick. Orang lebih prefer pakai Uranus, pakai Cho gitu ya. Dan kita akan melihat seefektif apa di sini permainan Tamus dari seorang Sinting. Dan Faramis akan digunakan nama XCN. Sepertinya di sini mereka sudah menyimpan meta sendiri ya kalau untuk melawan tim victim, karena mereka ini kayak istilahnya lah busuk XCN victim sama mereka ini kayak musuh bebuyutan guys. Jadi kalau ketemu itu kasih mereka ada dendam-dendam pribadi gitu ya. Dan akan mengambil Kaja lagi untuk seorang Bucang ya. Salah satu hero favorit Bucang dari kemarin. Kaja ya, sering banget di pick Kaja. Dan Sanstui akan menggunakan Bruno ya untuk kali ini. Kita bakal melihat apakah Kajanya bakal bisa narik seorang Sanstui. Karena kita tahu sendiri Sanstui juga salah satu farmer yang cukup cepat juga, agresifnya juga, tapi objektifnya juga iya. Jadi kayak lengkap lah ya semuanya seorang Sanstui ini guys. Rainbow sepertinya bakal menggunakan Selena di sini. Udah belajar ya victim ya. Kemarin-kemarin kan mereka masih menggunakan satu core satu buff ya. Terus mereka lumayan belajar. Sama juga XCN kemarin masih pakai Ravici dan juga Barbie. Mereka sudah mulai menggunakan semuanya pakai meta-meta tuh hyper carry semuanya, mengikuti semuanya dari MPL, MDL semuanya pakai hyper carry. Dan kita bakal lihat sini XCN seperti ada di ruang tamu guys ya mainnya ya. Dan sini Sanstui menggunakan Purify, One-nya akan menggunakan Retribution yang tentunya bakal lebih mudah buat mengamankan objektif-objektif yang diinginkan seperti turtle, buff, dan lain-lain ya. Jadi kita langsung lihat saja ke dalam in-game-nya. Kalau dari draft pick-nya sendiri, menurut gua masih 50-50 lah ya. Gua nggak ada yang bilang ini lebih kuat karena Bruno juga udah nggak sekuat yang zaman dulu. One di sini juga kalau untuk late game bakal kuat banget, tapi masalahnya untuk menuju late game itu apakah masih bisa bertahan? Soalnya perlu dicatat di sini victim pegang Selena guys ya. Jadi kita langsung saksikan saja ke dalam in game-nya. Oke, kita saksikan di sini Rainbow yang bermain Selena ya. Ini kayaknya pertama kali gue liat Rainbow main Selena deh. Rainbow main Selena di sini hanya masang-masang trap aja. Gimana caranya mereka mencicil anak-anak XCN, sepertinya mencoba untuk clear wave secepat mungkin dengan damage area dari seorang Grok dan juga Faramis. Di sini benar instan banget buat melakukan apa istilahnya clear wave ya. Rainbow sendiri di sini bakal coba ngejagain buff merahnya karena emang sekarang rotasi yang lagi terkenal guys ya. Rainbow mencoba mendapatkan Pokemon di situ tapi gagal. Ya, rotasinya tuh sekarang yang lagi terkenal itu adalah gimana caranya Reni bisa mati nih, Ravici nih. Iya loh. Sinting di sini benar-benar menggunakan Tamusnya untuk mengharas di early game dengan sangat baik. Barbie di sini sepertinya bakal agak sedikit susah ya untuk di ini. Ini Violence bakal ditendang-tendangin terus guys ya. Dia nggak bakal mencoba untuk membunuh buffnya secara cepat. Dan kita lihat di situ berapa kill, 2 kill langsung diamankan sama anak-anak victim. Tamus di sini benar-benar memanfaatkan potensi maksimalnya. Dari situ kita lihat poin dari Bruno-nya itu adalah pada saat Groknya mencoba untuk merusuh, itu Groknya pokoknya nggak bakal dibiarin untuk mendapatkan buffnya guys. Jadi mendingan dia tendangin Groknya dulu dibandingin dia terus memaksakan ke arah buff. Kadang-kadang emang kesalahan orang tuh mukul buff, yaudah kita adu cepet aja terus tiba-tiba Groknya swing, Groknya yang dapat. Nah, kalau ini enggak, Groknya pas lagi besar, kita tungguin Groknya sampai kecil baru kita pukul buffnya. Atau bahkan kalian haras Groknya biar pergi dulu. Waduh, Rainbow di sini bakal langsung kasih didorong dan gila kombonya. Sinting sama Rainbow di sini sudah mendapatkan 2 kill di early game guys ya. Sementara Bruno dan Kufra di situ ngedapetin kill terhadap Grok ya, dibantu dengan Johet juga. Jadi victim di sini bisa dibilang memenangkan dari semua landing nih ya, bisa dibilang. On my way. Mencoba untuk mendapatkan on my way yang biasanya di regular season bermain Parsha, kali ini bermain Johet. Dan ini nyusahin banget sih ya. Emang Selena itu tipikal hero yang kayak nyebelinnya tuh tingkat dewa, tingkat parah guys ya. Ada Retribution kah di situ? Retribution akan digunakan King Barbie di sini. Sanstui mencoba untuk farming dual laning di situ. Level 5, hampir level 6, Barbie-nya masih level 4 guys ya. Dan Fenrir di sini belum terlalu banyak disentuh. On my way masih bisa memberikan perlawanan, nggak kalah ya istilahnya di sini 1 lawan 1.
Karena Chow sama Johet itu menurut gua kalau diadu ya satu lawan satu ya, menurut gua tuh pinter-pinteran yang main aja guys. Jadi nggak, hero-nya menurut gua sama-sama kuat ya untuk solo, apalagi dengan talent seperti itu. Iya lu, Barbie hampir kena bucang kita lihat, dan Faramisnya bakal diamankan di situ, masih ada di dalam altar, masih bisa hidup kembali. Di sini kita bakal lihat berapa detik yang dibutuhkan Raffici untuk hidup kembali. Di sini kita lihat Faramisnya perlu dicatat ya, 2 menit sudah 3 mati guys ya. Jadi lebih dari 1 death per menit di sini. Turtle Camp bakal udah mulai muncul. Tuh kalian lihat ya, on my way ketemu sama Chow gebuk-gebukan ya. Sama-sama seri guys menurut gua. Iya lu, Sanji-nya datang, Violence saya coba untuk dirusuh. On my way akan pulang begitu saja guys. Untung ada seorang Sanji di situ. Kalau nggak ada Sanji pasti bakal dirusuh terus. Sans tuh mencoba mendapatkannya langsung di sliding di saat yang terakhir guys ya, karena emang tadi darahnya benar-benar tinggal dikit. Untung aja nggak diambil sama Bucang. Di situ Bucang akan coba langsung dibunuh. Di sini Kaja ya guys ya. Setelah di nerf itu alasan kenapa sekarang Kaja itu agak sedikit kurang laku ya, karena emang skill 2-nya yang dulu setiap kali awalnya kan kayak bisa mantul ya, kalau kena temen itu bisa kayak seng-seng gitu kan 2 kali gitu kan. Nah, tapi setelah di nerf dia jadi keluarin biji-biji, terus di nerf lagi itu biji-bijinya tetap ada nggak ya, nggak tahu, tapi movement speednya dihilangkan guys ya. Jadi Kaja udah berkali-kali di nerf yang biasanya menjadi langganan band atau langganan pick, sekarang jadi agak sedikit kurang favorit ya guys ya. Tapi di sini Bucang tetap menggunakannya anyway guys ya. Emang dari kemarin lumayan membawa kemenangan Kajanya. Dengan Chow yang masuk duluan dari kemarin. Waduh, ini kena lagi, bakal di flame shot kah? Cerot. Iya, lu hilang lagi, ditinggalkan, dan 4 death di menit keempat ya. Pokoknya kayaknya di sini target dari seorang Raffici adalah mati ya setiap menit guys ya. Jadi kalau misalkan di sini wah menit kelima aku belum mati guys ya, kayaknya harus mati lagi gitu guys ya. Enggak, bercanda doang ya. Jadi di sini Raffici emang keadaannya susah banget guys. Dia suruh ngejagain lane, lawannya Tamus, terus Selenanya juga di sini selalu lelenya tuh masalahnya dari arah belakang ya. Level 9 Sanstoy, Barbie sendiri level 8. Di sini mungkin kalau ditanya, oh ini kalau misalkan si One ini emang bisa menggila guys ya pada saat late game, karena pada saat kena waduh bakal langsung lempar, tabrak, masih ada skill 2. Kita lihat di situ tidak akan bisa bertahan di situ on my way. Sanji mencoba mendapatkan Barbie di situ, bakal dikasih bola dan Barbie sepertinya bakal mati. Waduh, sayang banget Sanji di situ sepertinya diseret ya guys ya keluar, sehingga Barbie masih bisa selamat, masih mencoba melakukan inisiasi di sini. Lihat cakar Bucang cerot, ya, ganti-gantian TB-in badan di sini. Combo Rainbow dan Sanji sangat bagus. Dan di sini Rainbow bermain Selena menurut gua bagus banget sih mainnya ya. Kayak tipikal permainan hero mid kan ya Selena, tapi dia sini bedanya tanpa buff kali ini dan akan membiarkan Sunswing double buff. Calamity sudah diamankan, Sinting juga di sini strong banget menurut gue dengan Tamusnya di early game, memanfaatkan Tamus dan juga Selena. Ini benar-benar kayak permainannya cantik dari Victim. Dan 7-1 perbedaan gold 5000 di menit kelima ini akan menjadi kesulitan sendiri buat tim XCN untuk bertahan. Karena di sini Violence juga udah nggak berani terlalu keluar. Lihat Sinting bakal ketemu Raffici. Sinting bakal coba untuk dipancing-pancing di sini. Bakal ketarik, tapi kita lihat Fenrir yang bakal menjadi target. Sanji mencoba untuk Tyrant Dash Flicker, tapi di situ masih bisa dihindarin. Tamusnya di sini malah bisa ngebunuh ya, dikeroyok rame-rame. Rainbow harus mundur di sini guys. Sanstunya level 11. Di sini kalau one-one-nya kena keceret ya, itu langsung mungkin darahnya bisa lengkap. Kemarin lihat ya, Kimi ditendang Bruno darahnya 3/4 langsung mati guys ya. Jadi di sini one-one juga punya potensi yang sama karena sama-sama hero lembek ya, sama kayak Kimi. Sans tuh ya akan dengan sangat bebas di sini. Sepertinya apa yang diincar adalah turret. Gila ya, langsung cari ke arah one-one, nggak memberikan kesempatan one-one untuk nyalain pasifnya. Di sini damage Santuy udah nggak gitu terbendung lagi guys ya, dan bakal mencoba untuk mendapatkan setiap objektif yang dia inginkan guys. Damage-nya outputnya besar banget, ada Kufra dengan sisinya. Ini kayak otomatis ya kalau misalkan kena lele seorang Rainbow itu langsung ditusuk ya sama si Kufra juga guys. Dan di sini yang memiliki kesempatan buat selamat hanyalah seorang Violence aja ya, Grok dengan Purify-nya. Yang lainnya benar-benar vulnerable banget, kena Kufra, kena Selena. Itu kombonya bisa langsung bikin pasukan-pasukan XCN ini mati. Karena Faramisnya gampang dibunuh, terus Kajanya gampang dibunuh, Chow-nya juga gampang dibunuh kalau kena combo guys ya. Ya cuma Grok aja yang sebetulnya bisa melarikan diri. Tapi Groknya pun sekarang kalau kena tempel sama Bruno itu benar-benar udah sakit banget. Raffici di sini agak sedikit ketertinggalan guys ya. Udah 7 menit dia baru mati 5 di sini. Masih kurang 2 lagi guys sepertinya. Dan Sinting di sini akan mengamankan Bloodlust X ya.
Ini pertarungan tim-tim kuat ya emang ya kalau udah di hari kedua kayak gini. Kalau kemarin mungkin ada beberapa, tapi gua kemarin agak sedikit surprise juga sih ya, kayak tim-tim yang less favorite gitu, yang tim-tim dari Invitation itu ternyata kemarin kayak lumayan meningkatkan kualitasnya gitu guys ya, dan akan memberikan sedikit kesulitan buat anak-anak yang lolos kualifikasi. Tapi hari ini adalah semua anak-anak kualifikasi guys ya, yang tentunya pertandingannya bakal lebih keras dari kemarin lagi. Blue buff di situ bakal diamankan sama seorang On My Way. Violence sudah nggak bisa terlalu maju. Di sini yang bisa ngincer mungkin Sunstoy itu harus ditarik ya sama seorang Bucang. Tapi juga harus hati-hati karena Sunstoy punya Purify, walaupun agak sedikit sulit menghindari tarikan seorang Bucang. Tapi pada waktu yang tepat, pada timing yang sangat bagus, di sini bisa aja Sunstoy menghindari Divine Judgment dari seorang King Bucang. Di sini kita lihat di menit ke-8 udah buff bakal diambil terus-terusan. Sinting yang mendapatkan buff sepertinya di situ. Harus hati-hati di sini guys ya. Ini kalau misalkan seorang kajanya memutuskan untuk flicker ke depan, Sunstoy bisa dalam bahaya guys. Dan Lord akan muncul di 80 detik lagi. Masih banyak waktu ya, plenty of time buat farming terus ya, mencoba untuk ngelock di sini kanan kiri. Dia punya Tamus di sisi atas, dia punya Johet di posisi bawah, benar-benar kuat ya. Di tengahnya dia juga punya Kufra, punya Selena, punya Bruno. Jadi kayak di sini komposisinya emang kuat banget. Sementara kalau misalkan si siapa namanya, tim XCN sendiri, dia kekurangan role hero yang seperti Selena guys, yang bisa nge-burst, yang bisa ngeharas di awal ya. Kalau Groknya udah bagus, mungkin one-one-nya juga hero yang bisa digunakan juga di early. Mungkin kalau misalkan dia pegang ada Valir atau apa, itu bakal lebih mengerikan guys ya, dibandingin Faramis. Kalau mau Faramisnya offline nggak apa-apa guys ya. Ada Cho, ada Faramis, terus butuh sih hero-hero kayak Valir, kayak Parsha gitu ya, buat ngebantu damage di awal. Tapi permasalahannya emang ya ini, karena misalkan kalian main Valir, kalau kena sekali sama Lele Selena itu kerjaannya PR banget guys. Makanya itu alasan kenapa Selena tuh sekarang di ban terus. Karena emang menurut, kalau misalkan lu pakai Valir, lu pakai Parsha, kalau kena Selena itu kayak bisa nangis-nangis darah gitu ya. Perbedaan gold di sini sudah 9.000 di menit ke-9 ya, 1.000 per menit. Di sini kita bakal melihat sepertinya Lord bakal langsung diinisiasi aja di menit Lordnya spawn. Ya 946 Lordnya bakal spawn di sini. Nggak bakal menunggu sampai menit 12 sepertinya dari anak-anak victim, karena dia benar-benar udah megang early game-nya. Di sini mungkin buff-nya bakal menjadi suatu suatu langkah yang baik ya, kalau misalkan mereka bisa ngambil buff-nya juga. Jangan sampai buff-nya dikasih, tetapi di situ buff-nya akan diambil sama seorang one-one. Walaupun yang di trade adalah Lord ya. Tapi kalau misalkan ada skenario terbaik ya, menurut gua tadi ambil buff-nya dulu baru ambil Lord-nya. Menurut gua kayak gitu. Dan kita lihat di situ Sunstoy bakal terjebak, bakal ketarik, bakal ketendang, dan itu bener-bener waktu timing yang dicari sama anak-anak XCN buat nge-destroy Sunstoy-nya terlebih dahulu. Dan di situ gerakan yang agak terlalu mungkin terburu-buru dari Sunstoy, maka akibatkan teman-temannya akan sedikit mengalami kesulitan ya, karena di sini mereka tuh waktunya untuk menghancurkan turret istilahnya, tapi damager utamanya tuh hilang gitu guys ya dari map. Dan harus berhati-hati di sini. Divine Judgment masih belum muter guys, masih belum jadi fleeting time daripada seorang Bucang, karena di sini kita tahu sendiri XCN dalam keadaan bertahan. Kalau misalkan main Kaja keadaan bertahan ya, kalian maksimalin harus bikin armor terlebih dahulu sih. Kalau kalian maksain bikin fleeting time, terus tim kalian nggak bisa ngekill juga, fleeting time-nya akan terasa tidak berguna kan. King Barbie masih bisa menjaga tempo permainan di sini, level 14 310 ya, baru mati sekali ya so far. Jadi peluang comeback-nya masih besar banget di sini. Ya asalkan Sunstoy-nya bisa blunder lagi guys, ini menurut gua gamenya bisa banget buat XCN ya. Tergantung lihat bukaan Kaja juga. Kalau misalkan selama ini sih victim ya tadi bisa dibilang blunder lah. Tapi kayaknya kalau misalkan udah blunder sekali gini, mereka juga harus udah mikir 2 kali untuk melakukan gerakan-gerakan ekstrim gitu. Pasti semuanya dibukain dulu baru Bruno-nya lewat. Nggak mungkin kayak Bruno-nya ditinggal sendiri lagi. Karena emang kalau di sini sampai blunder sekali lagi, Bruno-nya mati di awal ya sebelum perang terjadi, ini benar-benar bisa jadi comeback sih XCN-nya. Sunstoy di situ dengan bola-bola apinya guys ya, cukup sakit. Fenrir di sini juga akan mengamankan endless battle-nya untuk tambahan damage, untuk nendang ke arah seorang Bruno. Wow, walaupun kayak nanti Bruno-nya udah menggunakan Purify, tapi tetap damage-nya Cho dengan endless battle tuh bakal masuk guys ya. Jadi paling enggak tuh ya kalau ketepak, ketonjok ya, terus ketendang, itu paling enggak darahnya setengah lah ya. Walaupun kayak masih bisa gerak Bruno-nya, tapi tetapnya darahnya pasti kurang. Masih melakukan pressure di sini.
Lordnya bakal hidup sekitar di menit 14 di sini kalau kita hitung ya. Iya lo, sakit banget guys. Itu Cho ya. Langsung menggunakan Purify di situ. Bucangnya juga nggak langsung ulti ya. Itu yang gue bilang kenapa dia menggunakan Purify dulu. Supaya pada saat dia menggunakan Purify itu ya, itu bucangnya bakal gagal Divine Judgment-nya. Masih di situ Fenrir nggak mau dipukulin guys ya. Bener-bener mengincarnya ke arah hero yang belum mati di sini guys ya. Karena kalau udah bayangan-bayangan biru gitu si Sanso juga udah nggak peduli guys. Dia bentar lagi mati sendiri istilahnya. 2 peluru di situ guys ya, berhasil ditembakin. Paramisnya sekali hit langsung setengah. Dan 3 turret kah bakal dihancurkan, sepertinya langsung menuju ke arah tengah. Di sini masih mencoba Barbie gila, 1 hit, 2 hit langsung hilang guys ya. Ravicii, rifle dan gak ada yang bisa nahan lagi guys di sini. Emang damage dari Bruno udah terlalu besar, dan di situ menurut gue bukaan dari Bucang hampir saja mendapatkan ya seorang Bruno lagi, tapi Brunonya sempat melakukan purify sehingga dia nggak bisa tarik. Kalau pas Brunonya cering gitu ya, itu Divine Judgment-nya bakal ketahan guys ya. Kalau misalkan kalian harus nunggu sedetik baru kalian boleh. Ini kalau kalian setengah detik doang tarik itu talinya bakal menghilang begitu saja. Jadi Victim akan memenangkan game pertama ini. Kita langsung saksikan saja ke babak kedua ya. Kita akan melihat apakah 2-0, apakah bakal bisa disamakan kedudukannya sama XCM. Kita langsung saksikan. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Bas Clemens. Kita masuk ke game yang kedua.